Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini saya akan membahas pengelolaan keuangan yang ada di perusahaan yang bergerak di bidang jasa, yaitu Match Laundry. Proyek yang kami kerjakan ini merupakan bagian dari pelaksanaan program kelas kolaborasi perguruan tinggi dan praktisi dunia kerja dalam program praktisi mengajar angkatan keempat tahun 2024. Dosen pengampu kami yaitu Ibu Indri Ditasari dan praktisi mengajar adalah Bapak Andra. Saya Sonia Grace Eka Putri. Saya Natasha Juliana Rambe. Saya Angel Leonika. Instrumen atau software yang digunakan dalam pembuatan sistem pengelolaan keuangan yaitu sistem software SIS-KA 20 2024. Pengembang aplikasinya yaitu Pak Andra. Aplikasi Sistem Komputer Akuntansi atau SIS-KA merupakan aplikasi jenis Accounting General Ledger yang dikembangkan menggunakan teknologi software RDBMS Microsoft Access 2021 serta dapat mengotomatisasi berbagai proses akuntansi dan keuangan untuk lingkup usaha mikro dan usaha kecil. Adapun fitur SIS-KA versi 20 2024 yaitu Setup Badan Usaha, Setup Periode Akuntansi, Setup Daftar Akun, Saldo Awal, Jurnal Umum, Jurnal Penerimaan Kas, Jurnal Pengeluaran Kas, Buku Besar, Neraca Saldo, Laba Rugi, Arus Kas, dan Perubahan Modal. Dikembangkan oleh Pak Andra Onorman untuk Sisvo Studio Solusi dengan lisensi GNU Public Lisensi. Berikut ini adalah paparan yang akan dibahas mengenai desain sistem informasi akuntansi usaha jasa, meliputi yang pertama, gambaran umum perusahaan, yang kedua, mekanisme dan kerangka tahapan, yang ketiga, proses kunjungan dan pengambilan data, yang keempat, perancangan akun, input data transaksi dan pelaporan keuangan. Yang kelima, analisis kinerja bisnis berdasarkan informasi laporan keuangan. Dan yang keenam, saran dan rekomendasi. Gambaran umum perusahaan. Match Laundry pemiliknya yaitu Tuan Aris Dabutar. Alamatnya di Jalan Pembangunan Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara. Match Laundry adalah bidang usaha jasa laundry yang berdiri di bulan Mei 2023. Rencana jangka pendek dari usaha tersebut yaitu meningkatkan manajemen modal, pemasaran, layanan, dan jaringan supplier. Rencana jangka panjang dari usaha tersebut yaitu membuat sistem informasi akuntansi untuk mengolah transaksi keuangan usaha. Berikut gambaran ringkas terkait hal yang lebih teknis terkait putaran uang dan aspek akuntansi seperti modal awal sebesar 33 juta rupiah. Rata-rata omset per bulan sebesar 3.500.000 rupiah per bulan. Jumlah orang atau pegawai yang masih aktif saat ini berjumlah 1 orang. Pemilik usaha sudah rutin membuat laporan keuangan setiap hari. Pemilik belum memiliki sistem akuntansi dan masih membuat laporan transaksi secara manual. Mekanisme dan tahapan proyek. Yang pertama, identifikasi. Identifikasi calon sasaran, melakukan kontak awal, mengajukan permohonan riset untuk keperluan praktek. Yang kedua, persiapan. Menentukan waktu berkunjung. Selain itu, mempersiapkan alat dan ambil data. Yang ketiga, ambil data. Melakukan pengambilan data atas izin pemilik usaha. Yang keempat, olah data. Menginput dan mengolah data dengan aplikasi Microsoft Access. Yang kelima, analisis dan pelaporan data. Membuat laporan dan analisis data kinerja usaha berdasarkan informasi akuntansi. Yang keenam, pemaparan hasil. Menyampaikan paparan hasil proyek di kelas dan di pemilik usaha. Tahap pengambilan data. Proses yang terjadi saat kunjungan melakukan pengambilan data. Pemilik usaha menyetujui dan mendukung proyek sistem informasi akuntansi ini. Model bisnis yang dilakukan pemilik usaha berupa kiloan, yaitu menerima pakaian dari pelanggan untuk dicuci dan disetrika dengan tarif tetap per item atau per kilogram. Data yang kami dapatkan berupa modal membuka usaha, pengeluaran membeli perlengkapan, peralatan, sewa, dan lainnya. Juga data penerimaan kas. Kami juga melakukan pengambilan dokumentasi pada saat kunjungan. Berikut ini adalah foto dokumentasi saat ambil data.
Selanjutnya, pada tahap perancangan akun, input data, transaksi, dan pelaporan keuangan. Di tahap ini telah dihasilkan beberapa entitas data sebagai berikut. Yang pertama daftar akun, yang kedua daftar saldo awal, yang ketiga daftar jurnal, yang keempat buku besar kas, yang kelima daftar neraca saldo, yang keenam neraca, dan yang terakhir laba rugi. Yang pertama daftar akun, berisi kas, perlengkapan, peralatan, ekuitas pemilik, laba rugi tahun berjalan, pendapatan, beban utilitas, beban sewa, dan yang terakhir beban perlengkapan. Daftar akun ini digunakan untuk lebih memudahkan akun-akun apa saja yang akan dipakai. Selanjutnya daftar saldo awal. Di dalam daftar saldo awal terdapat kas sebesar 33 juta di debit, perlengkapan di debit 970.000, debit peralatan 20 juta 50.000, ekuitas pemilik di kredit 61 juta 20.000. Totalnya balance 61 juta 20.000. Selanjutnya di daftar jurnal. Di dalam daftar jurnal ini terdapat bukti kas keluar masuk, bukti kas pengeluaran, dan juga modal dalam usaha. Selanjutnya buku besar kas. Buku besar kas dengan saldo 36 juta 211.000. Jumlah mutasi 39 juta 581.000 dan 3 juta 370.000. Selanjutnya neraca saldo dengan saldo awal 61 juta 20.000, saldo mutasi balance 10 juta 151.200 rupiah, dan neraca saldo balance 67 juta 601.000 rupiah. Untuk laporan laba rugi, pendapatan sebesar 6.581.000 rupiah. Untuk beban yaitu beban utilitas 840.000, beban sewa 1.560.000, beban perlengkapan 200.200 rupiah. Jumlah beban 2.600.200 rupiah. Untuk total laba bersih 3.980.800 rupiah. Tahap analisis kinerja bisnis berdasarkan laporan akuntansi. Berikut hasil analisis kinerja bisnis berdasarkan informasi akuntansi di laporan keuangan. Yang pertama, belum terjadi pertumbuhan omset. Yang kedua, net profit marginnya sebesar 25,5%. Yang ketiga, asetnya bertambah sebesar 100%. Yang keempat, asetnya bertambah karena ekuitas pemilik usaha. Statistik kinerja bisnis. Pertumbuhan omsetnya sebesar 0%, rasio hutang terhadap aset sebesar 0%, pertumbuhan asetnya sebesar 100%, net profit marginnya sebesar 25,5%. Paparan analisis kinerja bisnis. Dalam 2 bulan, usaha laundry berhasil mengalami peningkatan yang signifikan dalam pendapatan, yang didorong oleh strategi pemasaran yang efektif dan peningkatan jumlah pelanggan serta pengelolaan laporan keuangan yang jelas dan rutin. Meskipun omset belum mengalami pertumbuhan yang signifikan, usaha Mats Laundry telah berhasil meningkatkan asetnya sebesar 100%. Usaha ini juga mengalami net profit marginal sebesar 25,5% dalam kurun waktu 2 bulan atau 60 hari. Yang terakhir, saran dan rekomendasi. Adapun saran dan rekomendasi kami untuk mengakselerasi pertumbuhan bisnis usaha Mats Laundry adalah: yang pertama, pelayanan berkualitas. Prioritaskan pelayanan berkualitas dengan fokus pada kebersihan, kecepatan, dan ketepatan waktu. 2. Inovasi layanan. Tambahkan layanan tambahan seperti antar jemput, ekspres, atau layanan khusus untuk menarik pelanggan baru. 3. Pemasaran efektif. Manfaatkan media sosial dan online untuk promosi dan bangun citra merek yang kuat. 4. Kolaborasi dan kemitraan. Jalin kerjasama dengan pihak lain seperti hotel atau kantor untuk memperluas pasar. 5. Manajemen keuangan bijaksana. Kelola keuangan dengan baik,
kontrol biaya, dan lakukan analisis keuangan secara berkala. 6. Pelatihan karyawan. Pastikan karyawan terlatih dalam proses laundry, pelayanan pelanggan, dan manajemen waktu. Sekian hasil kerja kelompok kami untuk proyek pengelolaan keuangan yang ada di perusahaan jasa, yaitu Max Laundry. Jika ada kata-kata yang salah dan kurang dimengerti, mohon dimaafkan. Terima kasih.